organisasi internasional ini sendiri merupakan realisasi dari kerjasama yang dianggap bisa membantu menyelesaikan permasalahan perekonomian di Asia Selatan. Namun sebenarnya organisasi internasional ini juga merupakan realisasi dari konsep institusionalisme dalam pandangan neoliberalisme yang menyatakan bahwa bagaimana negara saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Namun, untuk lebih detail dan lebih spesifiknya akan dijelaskan oleh teman-teman saya pada berikut. Terima kasih. Konsep yang kami gunakan adalah neoliberal institusionalis. Neoliberal institusionalis percaya bahwa institusi internasional dapat mewujudkan kerjasama. Neoliberal institusionalis memandang bahwa institusi sebagai suatu perangkat aturan yang diterapkan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Dengan adanya institusi tersebut akan mengendalikan perilaku aktor sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam sebuah kerjasama. Neoliberal institusional ini merupakan sebuah teori yang mengkritik teori neorealis. Asumsi dasar neoliberal institusional adalah adanya keragaman institusional dalam kancah internasional yang berpengaruh pada perilaku negara. Neoliberal institusional akan relevan dengan sistem internasional apabila berada pada dua kondisi. Yang pertama, aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan yang sama. Institusi juga memiliki prinsip, norma, peraturan, dan prosedur yang disebut dengan rezim. Rezim ini yang akan dijadikan pedoman bagi para aktor untuk bertindak atau berperilaku. Neoliberal institusional percaya bahwa kondisi hubungan antar negara yang anarki dapat membentuk suatu kerjasama, bukan berarti kerjasama mengindikasikan tidak adanya konflik. Kerjasama dapat mengandung unsur konflik dan merefleksikan sebagian upaya-upaya untuk mengatasi konflik tersebut. Karena kerjasama yang erat antar aktor akan terciptanya saling ketergantungan antar negara satu dengan antar negara yang lainnya. SAARC atau South Asia Association for Regional Cooperation merupakan organisasi tingkat regional di Asia Selatan yang beranggotakan India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives, dan Afghanistan yang baru bergabung pada tahun 2007. SAARC dibentuk karena menyadari bahwa masalah tidak bisa diselesaikan oleh lingkup nasional saja, namun juga membutuhkan bantuan dari negara-negara tetangga, sehingga kemudian dibentuklah kerjasama tingkat regional. Pembentukan SAARC pertama kali diinisiasi oleh Presiden Bangladesh yaitu Ziaur Rahman pada tahun 1980, di mana ia mengusulkan untuk menciptakan suatu blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara di Asia Selatan. Pada tahun 1981, Menteri Luar Negeri dari 7 negara bertemu untuk pertama kalinya di Colombo untuk memperkenalkan 5 arena dalam kerjasama regional. Inisiatif tersebut mendapat dukungan dari Nepal, Sri Lanka, Maldives, dan Bhutan. Namun India dan Pakistan tidak mendukung inisiasi terbentuknya SAARC. India menganggap bahwa keinginan Bangladesh membentuk organisasi tersebut dengan maksud negara-negara kecil di Asia Selatan bisa membawa isu-isu bilateral ke dalam level regional serta agar mereka bersatu untuk meredam dominasi India. Sedangkan Pakistan menganggap bahwa pembentukan organisasi regional tersebut hanya dijadikan India untuk membentuk pasar sebagai dominasi ekonomi India. Kawasan di Asia Selatan telah mendiskusikan untuk melakukan pembentukan kerjasama regional di Asia Selatan dalam kurung lebih 3 konferensi. Namun, usaha untuk membentuk forum kerjasama tersebut sering mengalami kegagalan dengan dimulainya perang dingin antara India dan Pakistan. Pada saat perang dingin, Pakistan bergabung dengan Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO dan Central Treaty Organization atau CENTO, yang merupakan aliansi dari Amerika Serikat untuk melawan Rusia, sedangkan India lebih condong pada Uni Soviet. Perbedaan ideologi dan politik antara India dan Pakistan
menjadi penghambat bagi pembentukan kerjasama regional di Asia Selatan. SAARC didirikan ketika piagam secara resmi disetujui pada tanggal 8 Desember 1985 oleh para kepala negara dari Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Tanggal 13 November 2007, Afghanistan menjadi anggota atas permintaan India, sehingga sampai saat ini anggota SAARC ada 8. Presiden Bangladesh pada saat itu Ziaur Rahman melihat dengan banyaknya persamaan di antara negara-negara di kawasan Asia Selatan dapat membentuk SAARC meskipun adanya perbedaan persepsi politik. Nah, pada awalnya India dan Pakistan tidak menyetujui atas pembentukan SAARC. Namun akhirnya kedua negara tersebut menyetujui dan menjadi negara penggagas berdirinya SAARC. Pada tahun 2006, Amerika Serikat dan Korea Selatan diterima sebagai negara peninjau. Lalu, Uni Soviet mulai memperlihatkan ketertarikannya untuk menjadi negara peninjau dan mengajukan secara resmi pada pertemuan Kementerian SAARC pada bulan Juli 2006. Nah, pada para menteri luar negeri negara SAARC secara resmi menerima Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Uni Eropa sebagai negara peninjau pada tanggal 2 Agustus 2006. Selanjutnya, pada Maret 2007, Iran juga ingin mengajukan diri sebagai negara peninjau dan diikuti pada tahun-tahun berikutnya oleh beberapa negara yaitu China, Australia, Jepang, dan Myanmar. Peran India di dalam South Asian Association Cooperation atau SIIRC. ASEAN Association Cooperation atau SIIRC adalah asosiasi politik dan ekonomi dari 8 negara anggota yang berada di kawasan Asia Selatan yang merupakan wadah bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Selatan untuk melakukan kerjasama dalam semangat persahabatan, kepercayaan, dan kesatuan paham. Ini bermaksud untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara anggota. Sebagai kekuatan utama di kawasan, India memiliki beberapa peran di dalam SIIRC. Di antaranya adalah India harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa negara-negara anggota melampaui retorika dan membuat pertemuan-pertemuan yang bermakna di masa depan. Penciptaan zona promosi ekspor dan juga zona ekonomi khusus bagi negara-negara anggota SIIRC seperti yang ditunjukkan oleh badan-badan industri yang akan meningkatkan investasi di antara mereka dan dengan demikian akan mendorong investasi intra SIIRC. India juga seringkali menjadi inisiator beberapa kerjasama bilateral, subregional, dan alternatif regional, termasuk di dalamnya beberapa kerjasama perdagangan dengan negara-negara Asia Selatan lainnya kecuali Pakistan. Dan dalam upaya untuk mempercepat liberalisasi perdagangan di kawasan, India juga ikut menginisiasi diciptakannya grup subregional. India juga merupakan partner utama bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan terkecuali Pakistan, baik dari segi ekonomi, yang mana beberapa negara seperti Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka sangat mengandalkan India sebagai partner dagang dan sebagai sumber investasi. India juga memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan, baik itu berupa bantuan finansial, berupa pinjaman, ataupun untuk pengembangan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, dan juga sekolah di beberapa negara yang ada di kawasan Asia Selatan. Dari segi keamanan, India juga sering terlibat dalam menangani beberapa kasus yang pernah terjadi di kawasan Asia Selatan. Sebut saja kasus yang pernah terjadi di Pakistan, yaitu antara Pakistan Timur dan Barat yang berujung dengan didirikannya Bangladesh pada tahun 1971. Krisis etnik Sri Lanka pada tahun 1987 dan rencana kudeta di Maldives pada tahun 1988. Nah, di sini saya mungkin agak berbeda dari pemaparan sebelumnya yang menjelaskan peran India tersebut mungkin bisa dibilang efektif, sedangkan dari literatur yang saya baca peran India itu kurang efektif
Di sini kita bisa lihat dulu apa tujuan dari SAARC itu, yaitu yang pertama mempromosikan kesejahteraan rakyat Asia Selatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, memberikan penghidupan yang bermartabat bagi semua individu dan dalam skala yang lebih besar, mempromosikan kemandirian di antara negara-negara Asia Selatan. Nah, dalam mencapai tujuan-tujuannya tersebut, India mungkin berkontribusi hanya dalam pendanaan saja, yaitu terbukti pada KTT ke-12 yang diadakan di Islamabad pada 2004. India menyumbangkan sedikit dananya, yaitu 100 juta US dollar. Sedangkan keefektifan dari peran India terhadap SAARC ini mungkin dibilang agak terhambat karena perdebatan yang terjadi antara India dan Pakistan. Jika saja hubungan antara India dengan Pakistan itu membaik, maka banyak negara SAARC dapat mengambil manfaat dari hal tersebut. South Asia Association for Regional Cooperation atau yang biasa dikenal dengan SAARC mempunyai salah satu misi dan tujuan untuk memberikan prosperity dan memberikan wadah bagi negara anggota Asia Selatan untuk mencapai economic growth. Nah, untuk mencapai misi ini, SAARC mempunyai sebuah perjanjian yang dinamakan SAFTA atau South Asia Free Trade Agreement, di mana perjanjian ini memperbolehkan negara-negara anggota SAARC untuk mempunyai perjanjian Free Trade Agreement atau perdagangan bebas antara negara anggotanya, yang artinya tidak ada tarif antara negara anggota. Tetapi dalam pelaksanaannya SAFTA dinilai kurang efektif atau sangat tidak efektif. Kenapa? Karena bisa dilihat bahwa perdagangan intraregional atau perdagangan antara member SAARC tersebut sangat minim dan sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan Cina mempunyai angka ekspor yang lebih tinggi terhadap anggota SAARC daripada India terhadap anggota SAARC. Nah, hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal, tetapi jika kita melihat dari perspektif India, untuk memberikan komparasi lebih lanjut, India saja lebih memfokuskan ekspor mereka ke luar region lainnya seperti Asia Tenggara atau Europe, tidak kepada negara-negara anggota SAARC. Nah, kenapa ini terjadi? Menurut kelompok kami, setelah kami cari bahwa hal ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena ketidakstabilan region Asia Selatan. Seperti yang kita tahu, Pakistan dan India sedang berada di rivalitas antara kedua negara tersebut. Jadi ketidakstabilan inilah yang menyebabkan adanya rasa curiga antar negara dalam region tersebut. Tetapi dalam perspektif India sudah mencoba untuk memulihkan kembali dan memaksimalkan potensi yang sebenarnya sangat besar di Asia Selatan. India melakukan ini dengan kebijakan Perdana Menteri Modi yang namanya adalah Neighborhood First, di mana India sebagai negara rising dan negara yang kuat pengaruhnya di Asia Selatan mencoba untuk menarik kembali negara-negara Asia Selatan untuk berdialog dan bekerja sama dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di South Asia. Baik, seperti yang tadi bilang tadi, India memiliki economic power terbesar di kawasan Asia Selatan. Kawasan ini memiliki potensi yang besar, namun ada beberapa hambatan di dalamnya. Salah satunya adalah kerjasama bilateral, di mana kerjasama bilateral dapat mengkikis kerjasama regional yang ada. Contohnya seperti India melakukan kerjasama bilateral dengan Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Ini membuat kerjasama di bawah SAARC cenderung terkikis. Mengapa begitu? Karena di dalam kerjasama bilateral, India dengan negara yang tadi memiliki kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada rezim duty free, sedangkan di bawah konsesi SAARC tidak memiliki arah untuk kebijakan rezim duty free. Dan juga India kepada negara seperti Bangladesh, Maldives, dan Pakistan cenderung hanya melakukan perdagangan bebas di bawah naungan konsesi-konsesi dari SAARC. Hal ini membuat arus utama perdagangan yang dilakukan oleh India sangat cenderung kepada negara-negara yang sudah ada kerjasama bilateralnya dan lebih memiliki potensi yang menguntungkan daripada kerjasama regional yang tidak memiliki atau sedikit memiliki potensi keuntungan. Selanjutnya, hambatannya adalah kurangnya fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada tiap-tiap negara untuk memproduksi barang yang dapat bersaing dengan barang lainnya.
sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di kawasan Asia Selatan. Memang banyak hambatan, apalagi di bagian pergerakan politik, namun ini bukan berarti Asia Selatan tidak memiliki potensi. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasannya SEARC ini merupakan sebuah asosiasi kerjasama di bidang ekonomi dan politik di kawasan Asia Selatan, yang mana tujuan utamanya adalah sebagai wadah dalam negara-negara anggota di Asia Selatan untuk bekerja sama. Nah, salah satu negara di Asia Selatan yaitu India memiliki tingkat perekonomian yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lainnya yang ada di Asia Selatan. Hal ini tentu saja membuat India memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi di Asia Selatan melalui SEARC ini. Namun pada kenyataannya, India tidak mementingkan atau mengkonsiderasi negara-negara yang ada di Asia Selatan sebagai trade partner utama mereka. Namun India lebih memilih bekerjasama dengan regional lain, contohnya saja seperti Cina. Hal ini disebabkan karena kurangnya intraregional di Asia Selatan dan juga disebabkan karena potensi ekonomi yang ada di Asia Selatan kurang digunakan atau dapat dikatakan underutilized. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. South Asian Association Cooperation atau SEARC adalah asosiasi ekonomi dan politik dari 8 negara di Asia Selatan yang bertujuan untuk menyediakan wadah bagi rakyat Asia Selatan untuk bekerja sama dalam semangat persahabatan, kepercayaan, dan kesatuan pemahaman. Ini bermaksud untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dan sosial di negara anggota. Sebagai kekuatan utama di kawasan, India memiliki peran di dalam SEARC, diantaranya adalah India harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa negara-negara melampaui retorika dan membuat pertemuan bermakna di masa depan. Ekonomi khusus di setiap negara anggota SEARC seperti yang ditujukan oleh badan-badan industri yang akan meningkatkan investasi di antara mereka, dan dengan demikian akan mendorong investasi infra SEARC. SEARC atau South Association for Regional Cooperation merupakan suatu organisasi tingkat regional di Asia Selatan yang beranggotakan negara-negara di Asia Selatan itu sendiri, yaitu India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives, dan Afghanistan. SEARC dibentuk karena menyadari bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dalam lingkup domestik saja, sedangkan harus dilakukan secara regional.